malas untuk berjemur karena ternyata UV itu penting. Selain untuk sintesis vitamin D, ternyata penting untuk sintesis koenzim Q10 dalam pembentukan asam hyaluronic acid. Lalu jika cacat genetik berarti sudah tidak mungkin ya, harus dibantu dengan suplemen. Selain itu ternyata Q10 ini juga bisa menurun jumlahnya jika ada faktor dari luar, contohnya interaksi dari obat yang sedang kita minum. Contohnya nih, ternyata Q10 itu bisa menurun jumlahnya jika ada obat golongan hipertensi beta blocker, clonidil, gemfibrozil, hidralazin, serta golongan diuretik yaitu hidroklortiazid, metildopa, untuk hiperlipid ada golongan statin, dan juga obat antidepresan golongan trisiklik. Jadi perlu diperhatikan ketika mengkonsumsi obat tersebut akan terjadi penurunan jumlah Q10 yang ada di dalam tubuh, akhirnya tubuh kita memerlukan suplemen tambahan. Lalu apa sih prognosis atau penyakit yang berhubungan dengan rendahnya kadar Q10 di dalam tubuh? Yang pertama, ada gagal jantung kongestif. Yang kedua, penyakit jantung iskemik. Lalu kardiomiopati, kerusakan pada sel jantung, hipertensi, tekanan darah yang tinggi, hipertiroidisme, gangguan pada sistem hormon ya, karena tiroid adalah kelenjar yang berperan pada hormon, serta terjadinya kanker payudara. Karena kita ketahui bahwa tadi fungsi dari Q10 adalah sebagai antioksidan dan juga melindungi DNA. Ketika DNA rusak, pertumbuhan sel bisa tidak terkendali, akhirnya dari tumor bisa menyebabkan kanker. Jadi, jika dilihat secara lebih spesifik, apa sih peranan koenzim Q10 terhadap sistem kardiovaskular? Jika dilihat dari mekanismenya, yang pertama, bahwa koenzim Q10 ini bisa meningkatkan bioavailabilitas NO. Jadi, bisa meningkatkan fungsi dari vasodilator yang ada di pembuluh darah. Akhirnya bisa berperan sebagai antihipertensi. Lalu, berperan pada mekanisme transport. Lalu berperan pada left ventricular hypertrophy, jadi mencegah terjadinya kerusakan sel pada ventricle. Akhirnya bisa menjaga fungsi jantung, makanya kadang disebut juga dengan kardioprotektif. Lalu mencegah terjadinya fibrosis atau kerusakan sel pada ventricle. Jadi jika dilihat dari mekanismenya, meningkatkan NO, berperan pada sistem transport, yang juga berperan pada proses tekanan darah, lalu mencegah kerusakan sel jantung, maka efek fisiologinya apa sih? Ternyata Q10 ini meningkatkan fungsi ventricle sebagai pengatur tekanan sistolik. Lalu meningkatkan fungsi endotel karena dia menjaga bioavailabilitas dari NO. Lalu menurunkan aterosklerosis, mencegah terjadinya plak yang ada di pembuluh darah. Lalu menurunkan resiko inflamasi ketika menjaga fungsi endotel, mencegah terjadinya aterosklerosis berarti mencegah terjadinya inflamasi atau radang pada pembuluh darah karena kesehatan komponen yang ada di pembuluh darah dijaga. Benefitnya secara langsung pada uji klinis ternyata koenzim Q10 ini dapat meningkatkan kesehatan pada sistem kardiovaskular sehingga mencegah terjadinya kematian. Lalu menurunkan pengobatan di rumah sakit, akhirnya pasien bisa mencegah terjadinya kardiovaskular yang parah. Lalu meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri, karena ketika tubuh kita sehat, kualitas hidup kita juga akan baik. Beda dengan yang sakit ya, kita susah mau ngapa-ngapain. Lalu meningkatkan fungsi-fungsi kesehatan ya. Jadi koenzim Q10 ini sangat berperan penting pada tubuh kita. Makanan-makanan yang banyak mengandung koenzim Q10 itu nggak susah ditemui.
Jadi kalau merasa asupan tubuh kitanya kurang, ditandai ya mulai gejala tekanan darah tinggi, gula tinggi, lipid tinggi, sebaiknya kita mengganti pola hidup dengan makan makanan yang sehat. Yang pertama, jika hewani ada jantung sapi, hati sapi, daging sapi, tapi di sini batasnya ada jumlahnya, jadi tidak boleh berlebihan karena kita tahu daging sapi ini tinggi lemaknya, jadi cukup mengkonsumsi makanan yang dianjurkan, jangan berlebihan. Lalu ikan sarden, salmon, tuna, ini juga pernah kita bahas sebelumnya bahwa makanan ini tinggi akan kandungan omega 3. Omega 3 juga ternyata di sini memiliki peranan pada sistem kardiovaskular yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu ada minyak kedelai, minyak olive harum, biji anggur. Nah, biji anggur di sini tuh tinggi akan aktivitas antioksidan. Makanya kalau kalian makan anggur, bijinya jangan dibuang tapi dimakan aja karena aktivitas antioksidannya sangat baik. Lalu minyak biji bunga matahari. Kuaci itu baik ya ternyata. Lalu kacang tanah, biji almond, sayur-sayuran jangan sampai lupa, yaitu brokoli, lalu cauliflower, bayam, buah-buahan juga ternyata banyak mengandung Q10, yaitu alpukat, blackcurrant, strawberry, jeruk, dan apel. Ini semuanya adalah tidak sulit untuk ditemui ya, jadi jangan malas untuk makan buah dan sayur karena banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nutrisi yang berpengaruh selanjutnya adalah vitamin. Di mana vitamin kita ketahui ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaruh defisiensi vitamin pada penyakit kardiovaskular. Di sini ada 3 jalur penting yang menyebabkan terjadi penyakit kardiovaskular akibat defisiensi vitamin. Yang pertama, di sini ada efek langsung. Ketika terjadi defisiensi vitamin, maka tubuh kita juga defisiensi antioksidan yang menyebabkan tingginya kadar radikal bebas yang ada di tubuh, yaitu reaktif oksigen spesies. ROS ini bisa banyak berpengaruh terutama pada sistem kardiovaskular. Yang pertama, efek langsung pada fungsi otot jantung atau fungsi sel jantung, di mana ROS ini ternyata menghambat kerja kanal kalsium di retikulum sarkoplasma di dalam sel, yang dimana kanal kalsium ini berperan pada proses kontraksi dan relaksasi jantung. Ketika terjadinya inhibisi pompa dari kanal kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma, maka mengakibatkan terjadi inaktivasi troponin C, lalu mengubah keseimbangan kadar kalsium yang ada dalam darah, akhirnya terjadi perubahan pada ritme jantung, di mana terjadi perubahan pada tekanan darah sistolik ataupun tekanan darah diastolik. Lalu mengubah diameter dari jantung karena jantung ini akan bekerja jadi lebih berat karena tidak teratur. Akhirnya menyebabkan penurunan ventricle karena tadi diameter jantung membesar, akhirnya jantung melebar, dinding dari ventricle jantung itu akan menipis. Nah, ini bisa menyebabkan gagal jantung atau serangan jantung karena fungsi jantungnya yang sudah tidak sesuai. Itu dari efek langsung terhadap jantung. Terus yang kedua, ROS ini bisa menyebabkan stres oksidatif di berbagai jaringan, salah satunya pada sistem kardiovaskular, di mana bisa terjadi oksidasi dari LDL. Efek yang pertama adalah meningkatkan produksi senyawa aktif biologis yang mempengaruhi fungsi vaskular, di mana fungsi dari vaskular ini akan menurun, karena apa? Terjadi penurunan vaskular ini akibat terjadi gangguan pada fungsi sel endotel di pembuluh darah dan juga fungsi sel otot polos yang ada di pembuluh darah.
Lalu peningkatan ekspresi gen yang ada di sel endotel. Akhirnya sel endotel ini kan kerjanya jadi tidak sesuai dan tidak sesuai ritme mestinya. Akhirnya terjadi kerusakan yang menyebabkan disfungsinya sel endotel. Lalu kan tadi terjadi vaskular yang berlebihan, ekspresi gen yang berlebihan, akhirnya terjadi inflamasi pada sel endotel. Ketika sel endotel terjadi inflamasi, maka di sini sistem imun akan berperan karena melihat ada yang tidak sesuai nih dengan tubuh kita, di mana monosit dan makrofag ini akan menjalankan misinya untuk sebagai sel fagositik atau sel apoptosis yang akan mematikan sel endotel tersebut. Ketika sel endotel banyak yang mati, berarti kemampuan sel endotel itu akan menurun. Akhirnya, selain pembuluh darah yang rusak, akhirnya plak itu akan mudah menempel pada dinding pembuluh darah. Akhirnya terjadi trombos atau pembentukan aterosklerosis pada dinding pembuluh darah. Selain itu, jalur selanjutnya adalah tadi terjadi ketidaksesuaian kerja akhirnya menyebabkan kerusakan pada sel, akhirnya membentuk inflamasi, di mana terjadinya inflamasi tersebut meningkatkan mediator-mediator inflamasi, yaitu interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF-alfa, dan juga ekspresi gen yang berperan dalam proses inflamasi atau juga berperan pada proses peningkatan kontraksi dari pembuluh darah, yaitu VCAP dan juga ICAP. Dengan tidak sesuai ritme kerjanya, akhirnya terjadi disfungsi sel endotel yang menyebabkan kerusakan sel-sel penyusun pembuluh darah yang menyebabkan bisa robeknya dinding pembuluh darah, yang menyebabkan lemak bisa terdeposit pada dinding pembuluh darah yang membentuk aterosklerosis dan vasokonstriksi yang tidak terkendali. Akhirnya terlalu tegak dan tidak mengalami relaksasi, terjadilah kerusakan pada sistem kardiovaskular. Selanjutnya adalah terjadi disfungsi dari lanjutan disfungsi sel endotel ini. Efeknya adalah penurunan kadar NO. NO tadi udah disebutin bahwa NO adalah vasodilator. Ketika vasodilatornya rendah tapi vasokonstriktornya tinggi, maka terjadi ketidakseimbangan. Akhirnya vasokonstriksi terus-menerus yang menyebabkan agregasi trombosit, yaitu kerusakan pada proses trombosit. Lalu monosit dan makrofag akan bermigrasi menuju sel